Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat, mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu sambil kita mengharapkan keberkahan dari pertemuan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menakdirkan kita berjumpa dalam kesempatan ini, dan dialah Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha tahu apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang kita perbuat senantiasa disaksikan Allah, dicatat, dan ada balasannya. Sahabat-sahabatku sekalian, orang yang paling beruntung dalam hidup ini adalah orang yang paling yakin kepada Allah. Semakin yakin, pasti semakin tenang. Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya yang paling sulit pada dirinya adalah lupa kepada Allah. Tapi makin kurang yakin, makin mudah lupa. Makin yakin kepada Allah akan berbuah banyak pada perilakunya. Semua amal-amal yang paling utama akan menjadi mudah dilakukannya. Contoh ikhlas. Ikhlas itu adalah milik orang yang sangat yakin kepada Allah. Dengan keikhlasanlah, maka dengan keyakinanlah, maka dia akan ikhlas. Syukur ketika dia yakin semua nikmat itu adalah datang dari Allah, pemberian Allah, maka bagi dia kehidupan bersyukur itu lebih dinikmati daripada nikmat yang ada, karena dia tahu persis bahwa yang memberi nikmat ini adalah Allah, dan sibuk mensyukuri karunia Allah itu merupakan sesuatu yang luar biasa, menyita waktunya. Dia tidak akan sibuk dengan keinginan yang membuat lupa kepada pemberian Allah. Begitulah. Dan dia sangat yakin bahwa jaminan dari Allah itu datang bukan dari banyaknya keinginan, melainkan dari banyaknya bersyukur. Sebelumnya kita tes dulu bagaimana rekan-rekan, suara ini apakah cukup terdengar atau kurang, ya? Mohon informasi. Oh, kamera sedikit tertutup, mohon izin sebentar. Maaf ya kawan-kawan. Aman sekarang? Cek sound. Kalau suara bagus, alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan nama yang itu untuk menunjukkan dirinya tidak memiliki hal-hal yang bertentangan dengannya. Contoh ya, dalam surat Al-Baqarah 255,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menamakan dirinya Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri di dalam mengurus segala-galanya terus menerus tanpa memerlukan bantuan siapapun. Dan lawannya Allah sebutkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi Allah memiliki nama asmanya Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri di dalam mencipta, mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengantuk dan tidak tertidur. Allah juga menamakan dirinya Al-Qawi dan mensucikan dirinya dari sifat lelah. Al-Qawi itu Allah yang maha kuat, dari berat, dari nelangsa, menjaga dan mengurus langit dan bumi, karena ini bertentangan dengan kemahasempurnaan kekuatannya. Maka dalam surat Qaf ayat 38, wa ma massanna min lugub, Allah dan kami, dan kami tidak sedikit pun min lugubi, ditimpa keletihan. Jadi Allah sama sekali tidak lelah, tidak letih mengurus segalanya, karena semua itu bertentangan dengan Al-Qawi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sulit, tidak berat, tidak sengsara, tidak lelah, karena itu bertentangan dengan Al-Qawi, Allah yang maha kuat, ya. Lalu Allah menamakan dirinya Al-Alim, dan dia mensucikan dirinya dari lupa, lalai, karena bertentangan dengan kemahasempurnaan ilmunya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah dengan apapun yang kamu kerjakan. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada lupa sama sekali. Dia selalu mengingat dengan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, sehalus apapun, kapanpun. Maka kalau kita berbuat baik, ya sudahlah, tidak usah kita ingat-ingat, tidak usah kita sebut-sebut di depan manusia, karena tidak ada perlunya. Allah tidak akan melupakan semua kebaikan yang kita lakukan, dan pasti ada balasannya pada waktunya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dan juga jangan risau bahwa semua kebaikan yang kita lakukan selain tercatat, tertulis, Allah senantiasa ingat, pasti ada balasannya pada waktunya dengan balasan yang sempurna menurut ilmu Allah. Dan ini sudah sangat memuaskan bagi kita. Ini ada yang menyebut suaranya kecil. Apakah memang kurang keras ini, sahabatku yang baik? Nah, saudaraku sekalian, makanya di dalam hidup ini, kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kita ingin beruntung, sebetulnya segalanya itu harus, kalau kita ingin selalu beruntung di akhirnya, maka kata kuncinya di dalam melakukan apapun dari awal harus dari awal kita harus menyandarkan diri kita kepada pertolongan Allah. Jadi kalau dari awal apapun yang kita lakukan, kita bersandar kepada kekuasaan Allah yang maha kuat, bersandar kepada Allah yang maha melihat, mengetahui, ya Hayyu ya Qayyum, sehingga doa yang diwasiatkan kepada Siti Fatimah kan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu
wala takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu tolonglah saya, wa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Jadi sahabatku sekalian, dari awal kita harus bersandar kepada kekuatan Allah. Kalau kita mau dagang misalkan ya, yakin bahwa saya bisa dagang itu dengan izin Allah, saya bisa mendapat rezeki dari Allah, saya ingin menjadikan dagang ini jadi amal soleh, mendekat kepada Allah. Perkara uang dapat berapa, itu beda lagi babnya. Tetapi semua kesibukan dagang kita kalau disandarkan kepada Allah, udah pasti untung. Pokoknya tidak akan pernah rugi segala urusan yang dari awal disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudaraku sekalian, ya seperti dagang ya. Dagang yang tidak pernah rugi adalah dagang yang diniatkan takarub ke Allah dengan berharap pertolongan Allah, mencari keridhaan Allah. Uang berapapun yang Allah berikan kepada kita, itu couplingnya beda. Kadang-kadang Allah memberikan rezeki dengan tidak laku. Mungkin tidak laku itu memang ada wastafelnya sedikit ya. Maaf hadirin sekalian, sedang bergerak sendiri ini kameranya. Maaf ya sahabat-sahabatku sekalian, sedang berusaha memperbaiki ini posisi supaya lebih nyaman bagi semua. Jadi kalau kita segala urusan dari awal disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak pernah rugi, walaupun mungkin tidak dapat uang. Karena yang paling penting bagi kita adalah bukan jumlah uangnya, tapi Allah nerimanya amal kita ini. Jelas tidak nih? Ada kalanya kita tidak laku, tetapi Allah ridho kepada kita. Nanti hati kita dibuat tenang, dibuat yakin. Oh ya, hari ini memang saya tidak dapat uang, tapi semoga saya dapat pahala. Bahkan ada kalanya Allah membuat misalkan rugi, tapi dengan rugi ternyata makin yakin Allah akan memberikan pahala sabar kepada saya hari ini. Tidak pernah rugi orang yang memang meniatkan dari awal segala aktivitasnya bersandar kepada Allah. Dan Allah pasti tahu ya, ini hamba nih dari awal menggantungkan dirinya kepada pertolongan Allah, karena dia sadar bahwa dia ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan dia sadar bahwa segala urusan itu hanya baik kalau dibimbing oleh Allah. Nah, keyakinan yang ada di hati seperti itu Allah pasti tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, Allah tahu isi hati itu. Al-Mulk ayat 13. Maka inilah yang paling penting kita lakukan kalau kita mau melakukan sesuatu, adalah dari awal kita bersandar kepada pertolongan Allah. Bahkan mau memiliki niat pun harus memohon kepada Allah supaya diberi niat yang ikhlas. Mau melangkah, mohon kepada Allah supaya dituntun langkah kita ini benar. Kalau mau beli buku, minta ke Allah dipilihkan buku yang paling diperlukan oleh kita, karena Allah tahu setiap penulis buku, Allah tahu niat menulisnya, Allah tahu apa yang ditulisnya, Allah tahu apa yang dilakukan oleh penulisnya. Nah, kita berlindung, bergantung, memohon kepada Allah, yakin itu akan dituntun oleh Allah, mendapatkan buku terbaik yang bermanfaat bagi dunia akhirat kita. Termasuk ini, mau ikut kajian ini harus dari awal ketika nyetel HP, nyetel komputer, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Saya memohon pertolonganmu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat.
Nyetel, hanya engkau yang maha tahu siapa penceramah ini, engkau maha tahu kelakuan penceramah ini, engkau tahu niatnya berceramah, engkau tahu segalanya. Sekiranya ilmu ini akan mendekatkan hamba kepadamu, mudahkan hamba untuk memahaminya. Hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang menjauhkan darimu. Nah, ketika seseorang berkata itu baik pelan maupun dijaharkan ataupun di dalam hati, pasti Allah tahu. Maka orang-orang yang keluar dari rumah dan dia berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, hudita wa kufita wa wukid, akan ditunjuki, dia ditunjuki, dikatakan kepadanya ditunjuki, dicukupi dan dilindungi. Coba di sini hadirin. Bismillahi, dengan nama Allah saya bertawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, saya bertawakal kepada Allah, la haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Berarti dia menyandarkan dirinya nih dari awal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia menyadari saya tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak kekuatan, maka Allah janji kepada orang ini hudita, ditunjuki. Kalau dia harus bertemu orang, nanti akan dipertemukan oleh Allah dalam kebaikan. Kalau dia akan mendapatkan rezeki, ditunjukkan oleh Allah tempat rezeki yang berkah bagi dia. Kalau dia akan menemukan ilmu, nanti ditunjuki oleh Allah kepada siapa dia berguru, dia mendengar ilmu apa, karena Allah lah yang mengatur segala petunjuk. Kemudian dia akan dicukupi karena Allah tahu keperluan kita. Allah tahu apa yang kita perlukan, lebih tahu daripada kita sendiri. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah, nanti Allah akan datangkan. Kalau kita perlu informasi, Allah cukupkan, nanti datang. Informasi itu bisa datang walaupun kita tidak memikirkannya. Apa yang kita harus tahu, kita akan tahu. Jadi akan datang informasi. Kalau kita memerlukan ketenangan, Allah berikan ketenangan. Kalau kita memerlukan makanan, Allah tahu kita lapar, Allah tahu efek dari kita lapar, Allah nanti datangkan dengan caranya. Dan jangan pernah menganggap ada rezeki yang datang kebetulan. Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah ada yang ngirim buah. Itu udah pasti Allah yang ngirim. Lewat siapa yang dia kehendaki. Allah menggerakkan orang. Nah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada yang mengirimkan dan doakan. Lah itu buah jauh-jauh ditanam oleh siapa, dibesarkan buah itu oleh siapa, diurus oleh siapa, dipetik oleh siapa, diangkut oleh siapa, dijual oleh siapa. Tapi kalau rezeki kita datang ke tempat kita, Allah tahu kita perlu sayur-sayuran, Allah tahu kita perlu buah-buahan. Kalau kita dari awal sudah terus bergantung kepada Allah, maka wakufit akan dicukupi. Akan dicukupi. Maka jangan risau dengan keperluan kita, hadirin. Yang kita risaukan adalah kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita merasa kita mampu, atau kita bersandar kepada teman, atau kita bersandar kepada gaji, atau bersandar kepada relasi, bersandar kepada tabungan, bersandar kepada aset, bersandar kepada mungkin pemberian orang. Makin kita bersandar kepada selain Allah, makin tidak terjamin hidup kita ini. Oleh karena itu sahabatku sekalian, dari awal selalu minta tolong kepada Allah. Dan makin kita tawakal dari awal seperti itu, maka kita pun akan dilindungi. Semua yang membahayakan kita diketahui oleh Allah, karena tidak ada satupun yang tidak diketahuinya. Mana anjing yang bakal menggigit, mana nyamuk yang akan menggigit, mana orang yang akan nipu, motor yang membahayakan, mana termasuk virus ini ya. Allah tahu semuanya. Oleh karena itulah kita betul-betul mau pergi kemanapun, mau melakukan apapun, harus menyandarkan diri kepada Allah yang maha tahu isi hati kita,
yang maha tahu pikiran kita, yang maha tahu keperluan kita, yang maha tahu keinginan kita, yang maha tahu apapun yang terbaik bagi kita, dan dialah satu-satunya yang menguasai. Allah tahu persis apapun yang akan membahayakan kita, dan setiap yang membahayakan kita pun ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala sepenuhnya. Maka bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah menjadi andalan utama agar kita selalu beruntung di dalam hal apapun juga. Oh, saya sudah berdoa, ternyata saya ketipu, pasti baik, pasti baik. Jalani saja, nanti kita bisa tahu rahasianya. Mungkin Allah akan membersihkan dari harta-harta yang subhat sebelumnya, lalu Allah memberikan hikmah besar di balik ketertipuan ini. Saya sudah berlindung kepada Allah, terus motor saya hilang, pasti baik. Lihat saja, jalani saja, nanti kita akan lihat betapa gantinya nanti lebih dahsyat daripada yang kita anggap menjadi kerugian. Makanya sahabatku sekalian, di dalam adanya wabah ini harus dari awal sampai akhir kita terus mengandalkan pertolongan Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah, pemberian Allah, kemaafan Allah, ampunan Allah. Pokoknya kalau kita mah hanya posisinya tiada daya, hanya Allah yang maha kuasa. Memang begitu, kita ini jahil, bodoh, hanya Allah yang maha tahu. Tanpa petunjuk Allah tidak bisa apa-apa, gelap gulita. Kita ini fakir, tidak punya apapun, semuanya hanya milik Allah. Tidak ada tabungan milik kita, semuanya milik Allah. Mudah-mudahan berkah. Ini ada yang mengatakan, sepertinya kurang sehat. Memang hari ini agak capek, ini kurang istirahat, banyak tugas. Terima kasih yang mengingatkan minum air jeruk ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jeruk campur madu. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, itulah yang dapat disampaikan. Jadi dalam hal ini tolong dari awal kita harus bersandar kepada Allah. Jadi jangan di ujung, dari awal sudah bersandar ya. Kalau mau jualan bersandar ke Allah, mau ngedidik anak, contoh membangunkan anak. Anak adalah ciptaan Allah. Anak adalah milik Allah. Anak sepenuhnya dalam genggaman Allah. Anak diurus oleh Allah. Yang bisa ngebulak-balik hati anak hanya Allah. Jadi kalau mau membangunkan anak, mulut kepada anak, tangan ke anak, hati ke Allah. Karena Allah lah yang kuasa terhadap anak itu. Kalau tidak begitu jatuhnya zengkel. Jadi kesal ya. Kenapa kesal? Karena ya kurang ingat ke Allah. Makin kita kurang ingat ke Allah. Oh teman-teman, kenapa Aminum pakai tangan kiri? Ini karena kameranya terbalik ya. Jadi ini tangan kanan nih, tangan kanan nih ya. Ini tangan kiri, tapi karena kameranya berbalik begini, selfie jadi terbalik. Saya mohon maaf ya, karena memang begitu kameranya terbalik. Jadi ini kamera selfie, maaf. Baik sahabat-sahabatku sekalian, dalam hal apapun bersandarlah kepada Allah dari awal sampai akhir. Karena semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan. Alhamdulillah. Maaf ya, ada rangkuman pertanyaan ini tadi dari
Ivan Rizvan. AA, saya mau tanya, dengan keadaan sekarang ini bagaimana baiknya seorang suami menasehati istrinya supaya tetap di rumah, sedangkan sang suami terjebak di perantauan karena dilarang pulang ke kampung halaman. Memang episodenya sekarang sedang begini ya. Jadi tanggung jawab untuk menghindari wabah ini bukan tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri, tanggung jawab setiap orang. Nah, kalau suami memang episodenya sedang tidak bisa pulang, maka pemimpin di rumah adalah istrinya, dan pemimpin itu harus bisa memimpin diri dan memimpin keluarganya. Ya, suami harus bisa menjelaskan. Sekarang sudah ada media yang mudah untuk bisa berkomunikasi. Dari Fadilah Saleh, saya mau tanya bagaimana tentang kasus penolakan kuburan jenazah karena corona di beberapa tempat. Bagaimana? Tadi sebetulnya sudah disampaikan di TV One. Jadi manusia itu, Bani Adam itu adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Sehingga jangankan dalam hidupnya, wafat pun ada sikap memuliakan. Ya, wafat, kalau seorang muslim wafat, pertama dia harus dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Ini fardu kifayah ini ya, berarti wajib. Dan kalau orang wafat, orang Islam wafat, itu kalau ada jenazah, kita menghormatinya. Rasulullah menganjurkan dengan berdiri, hadis Muslim ini. Rasulullah pun lebih baik kena bara api daripada duduk di atas kuburan muslim. Kuburannya saja dihormati. Dan kalau ada seorang muslim meninggal, kita tidak boleh mencelanya, keburukannya tidak boleh kita ungkap. Ada beberapa hadis tadi dari, kalau yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni, kita tidak boleh mengatakan hal yang jelek karena itu akan menyakiti keluarganya. Bayangkan itu, sudah wafat tidak boleh diungkit-ungkit. Dan kalau kuburan dibongkar, itu Rasulullah melaknat orang yang membongkar kuburan yang tidak ada alasan syar'i. Jadi tidak boleh kita memperlakukan semena-mena terhadap mayat. Apalagi dalam Islam itu begitu dihormati, ada jenazah saja disunahkan berdiri. Nah, saudaraku sekalian, lalu bagaimana ini yang meninggal karena virus corona? Dalam Islam syahid itu kan ada 3 ya. Ada syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Yang syahidnya betul-betul bagus tuh yang jihad fisabilillah, niatnya ikhlas, terbunuh di medan perang, itu dikuburkan begitu saja. Dan itu di akhirat masuk surga tanpa hisab. Ada juga yang dia nampaknya seperti syahid, dikuburkan dalam keadaan pejuang, tapi tidak diterima di akhirat. Nah, karena dia niatnya adalah bukan karena Allah. Orang menganggapnya dia syuhada, tapi Allah tidak menerimanya. Tapi ada juga yang syahid di dunianya diurus seperti biasa, tetapi ini di akhirat dia dicatatkan sebagai syuhada. Di antaranya adalah ibu-ibu yang melahirkan anak lalu meninggal, yang tenggelam, yang terbakar, tertimpa bangunan, dan terkena wabah ini. Maka jangan-jangan yang diusir-usir itu adalah orang yang sangat dimuliakan Allah karena wafat sebagai syuhada. Hati-hati ini. Kenapa ada yang bersikap begitu? Pasti karena kurang paham ya. Oleh karena itu wajib bagi para petinggi negeri ini, pemerintah terus memberikan pemahaman, juga para tokoh masyarakat dan ulama, apalagi kan majelis ulama sudah memberikan fatwa. Apakah itu berbahaya? Nah, kalau berbahaya ini adalah urusan dengan dokter. Nah, WHO sudah membacanya dan konsultasi ke dokter bahwa kalau jenazah yang sudah wafat karena syariatnya COVID-19 ini, kalau dia digunakan prosedur kesehatan yang benar, sudah dibungkus dengan
plastik yang kedap air, tidak bisa mengeluarkan air, tidak bisa masuk air, apalagi kalau sudah dengan proses yang sah menurut Islam. Itu pun ada beberapa aturan ya dalam fatwa 18 tahun 2020 yang keluar tanggal 27 Maret kemarin, jelas sekali itu ya tentang bagaimana prosedur pengelolaan jenazah, pemulasaran jenazah dengan tahapan-tahapannya. Sesudah itu dibungkus dengan sangat rapih, tidak ada kemungkinan keluar cairan, karena kan yang akan membahayakan itu kalau ada cairan keluar. Juga dimasukkan ke dalam peti yang kedap lalu dikubur. Sebetulnya tidak ada alasan sama sekali untuk melakukan penolakan ya. Jadi penolakan ini semata-mata karena belum paham, dan kita harus membantu memberikan pemahaman. Jangan membongkar kuburan, nanti itu betul-betul menyakitkan kepada keluarganya. Dan ini sebetulnya perbuatan seperti ini kalau sudah diberitahu dan tetap melakukan, itu bencananya akan datang kepada yang melakukan penolakan ini. Terakhir, dari Ismail Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak orang bukannya lebih dekat kepada Allah, malah makin jauh. Bagaimana tanggapan dan solusinya? Penyebab utama orang tidak mau mendekat kepada Allah adalah diawali dengan kurangnya ilmu agama. Jadi kalau ilmu agamanya kurang, pasti dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Makanya bagus sekali di dalam situasi begini Allah memberikan waktu yang luang banyak, dan kita bisa belajar. Dan banyak para ulama, Masya Allah, kita bisa lihat di YouTube ya. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi langsung, tapi ya itu dengan syarat seperti tadi, dari awal kita minta ke Allah, ya Allah, Rabbi zidni ilma, berikan saya ilmu ya Allah. Nah, dari awal minta tolong ke Allah, mau nyari ilmu mana ya Rabb? Engkau tahu kekurangan saya, Engkau tahu ilmu terbaik yang harus saya miliki, dan Allah pasti tahu. Orang yang bicara baik pelan, bunyi, atau di hati, itu udah tahu, Allah pasti tahu. Nah, inilah yang akan mendatangkan banyaknya nanti pertolongan. Ya, kita memang harus memahami bahwa tiap orang tuh berbeda-beda latar belakang, beda-beda kebiasaan, tapi tetap kita harus berpositif thinking bagaimana membantu perubahan ini secara bertahap ya. Jangan emosional, karena semuanya itu akan lebih baik kalau bertahap, berjenjang. Begitulah sahabatku sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya dalam kesempatan ini. Kita doakan semoga yang meninggal itu betul-betul meninggal sebagai syuhada. Bagi yang beriman kepada Allah, yang syahadat, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran. Walaupun tidak bisa menyentuh lagi, jangan risau. Ridho terhadap takdir mendatangkan keberkahan yang sangat banyak. Kalaupun tidak bisa menyolatkan dekat karena protokol kesehatan, solat dari jauh juga tetap dilihat oleh Allah dan diterima oleh Allah. Bahkan solat gaib juga sesudah jenazah dikuburkan, tentu saja Allah tahu persis semua yang dilakukan. Mudah-mudahan yang sedang sakit oleh Allah diberikan kesabaran dan kesembuhan, sembuh yang bisa membuat taat kepada Allah. Semoga para pejuang kesehatan, dokter, perawat, dan semua tim pendukungnya, juga aparat kepolisian, tentara, dan juga aparat-aparat dalam bidang keamanan dan yang menjaga supaya tertib dan berlangsung dengan disiplin, semoga oleh Allah dijadikan amal soleh, diberikan kekuatan iman, kesehatan yang prima, diberikan
kesungguhan untuk bisa berbuat kebaikan dan diterima jadi amal soleh. Dan bagi para pemimpin, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah agar apa yang dilakukan semuanya tulus karena Allah, bukan untuk sesuatu duniawi belaka. Diberikan kemampuan untuk bahu-membahu, saling membantu, saling menolong, dan semoga oleh Allah dibimbing agar keputusan-keputusannya ini keputusan yang maslahat bagi dunia akhirat, bagi bangsa ini juga bagi umat. Dan bagi yang kita semua, kita punya kewajiban untuk disiplin untuk jaga jarak, karantina diri, kalaupun keluar jaga ya, disiplin untuk menggunakan penutup supaya tidak ada percikan yang keluar dari diri kita, karena boleh jadi badan sehat tapi mungkin kita membawa, nauzubillah. Kita juga disiplin untuk hidup bersih, disiplin untuk menjaga kesehatan tubuh, dan yang paling utama kita disiplin untuk sholat, disiplin ibadah, disiplin munajat, disiplin tobat, serta disiplin menolong sesama kita, insyaallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menyaksikan segala-galanya, ya Allah, ampuni kami sekira bencana ini turun karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni semua dosa kami sebanyak apapun, ampuni ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui, ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni segala kemusyrikan kami, ampuni segala kemunafikan kami ya Allah. Ampuni segala kesombongan kami, segala ujub yang ada di hati ini. Ampuni ya Allah segala kedengkian kami terhadap hamba-Mu yang beriman. Ampuni ya Allah semua perbuatan zalim kami, kezaliman kepada orang tua, kezaliman kepada keluarga, kezaliman kepada anak-anak. Ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami. Ampuni kezaliman kami kepada orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni kezaliman kami kepada kaum du'afa ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kufur nikmat kami selama ini ya Allah. Kami jarang bersyukur kepadamu, bahkan banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Ampuni ya Allah, kami sering berburuk sangka dengan takdirmu, padahal apapun yang kau takdirkan pasti yang terbaik. Ampuni kami jarang bersabar ketika ujian kau beri, padahal ujian ini untuk mengangkat derajat kami. Ampuni ya Allah kesalahan dan kelemahan kami dalam ikhtiar. Ampuni ya Karim. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna ya Allah waghfir lana warhamna anta maulana
fansurna 'alal qawmil kafirin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa ant. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, angkat musibah ini dari umat manusia, ya Allah. Angkat, ya Allah. Bukakan hikmah agar kami bisa semakin yakin padamu, semakin dekat denganmu, semakin lurus istiqomah di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Saling mendoakan ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan segera mengangkat musibah ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat, mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu sambil kita mengharapkan keberkahan dari pertemuan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.